the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada video kali ini, bagi yang belum subscribe, agar di subscribe dulu channel ini agar terus berkembang dan terus menjadi channel yang lebih populer lagi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas juga tentang hormon-hormon yang ada pada tumbuhan ini. Sekarang kita akan melanjutkan kembali tentang hormon-hormon yang ada pada pertumbuhan dan perkembangan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kakak ingatkan kembali kepada adik-adik semuanya agar selalu menjaga kesehatan kita dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, pakailah masker ketika ingin pergi keluar, dan juga hindarilah perkumpulan atau keramaian agar kita semuanya terhindar dari penyebaran wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Sekarang kita akan melanjutkan lagi dari hormon-hormon yang lainnya, yaitunya hormon etilen atau dikenal juga dengan gas etilen. Hormon etilen diproduksi pada jaringan buah yang sudah tua, di ruas-ruas batang, dan jaringan daun tua. Senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas. Hal inilah yang menyebabkan hormon etilen juga disebut dengan gas etilen. Fungsi dari hormon etilen bagi tumbuhan sebagai berikut. 1. Mempertebal pertumbuhan batang. 2. Memacu proses pematangan buah. 3. Merangsang pengguguran daun dan bunga. Selain itu, ada juga fungsi dari gas etilen yang lainnya, yaitunya membantu memecahkan dormansi pada tanaman, misalnya pada ubi dan kentang, mempercepat pematangan buah, sudah ada juga tadi, mendukung terjadinya abskison atau pelapukan pada daun, kemudian menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies tanaman, dan dapat menstimulasi pemanjangan batang, menstimulasi perkecambahan, kemudian mendukung terbentuknya bulu-bulu pada akar, dan juga interaksi antara etilen dengan auksin memacu proses pembungaan. Nah, gas etilen ini terbentuk dari atom C2H2, merupakan hormon tumbuh yang dalam keadaan normal berbentuk seperti gas. Pembentukan gas etilen dipengaruhi oleh O2 dan dihambat oleh CO2. Selain bekerja sendiri, hormon etilen juga dapat berinteraksi dengan hormon lain sehingga memiliki fungsi khusus. Contohnya sebagai berikut ini. Hormon etilen berinteraksi dengan giberalin, dapat mengatur perbandingan antara bunga jantan dengan betina. Hormon etilen berinteraksi dengan auksin, dapat memacu perbungaan, misalnya pada nanas dan juga mangga. Itulah fungsi dari hormon etilen dan juga peranannya. Hormon yang selanjutnya adalah asam absisat atau disingkat menjadi ABA. ABA pertama diidentifikasi dan dikarakterisasi secara kimia oleh Frederick T. Adicol pada tahun 1663 di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, yaitunya pada tahun 1963,
Sesungguhnya ada dua kelompok peneliti lain yang meneliti tentang senyawa yang menghambat tumbuh yang kemudian juga diidentifikasi sebagai ABA. Lalu, tahun 1667 disepakati untuk menamakan senyawa abscisin 2 sebagai asam absisat atau disingkat menjadi ABA. Asam absisat diproduksi pada daun, batang, dan buah yang masih muda. Kerja asam absisat berlawanan dengan auksin dan juga giberalin, yang mana fungsi dari asam absisat bagi tumbuhan sebagai berikut. 1. Menunda pertumbuhan atau masa dormansi biji. Dormansi itu adalah masa istirahat oleh biji, yang mana saat itu biji belum tumbuh, tapi bukan berarti biji itu mati. Yang namanya adalah masa dormansi biji. Yang kedua, memacu pengguguran bunga dan juga buah. Yang ketiga, menghambat pembelahan dan pembentangan sel. Yang keempat, merangsang penutupan stomata selama tumbuhan kekurangan air. Buat apa fungsinya? Supaya tidak terjadinya penguapan secara berlebihan. Yang kelima, memacu pengguguran daun pada musim kering sehingga juga untuk mengurangi terjadinya penguapan. Nah, kenapa demikian? Karena air ini sangat berperan sekali dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, asam absisat ini sangat berlawanan sekali dengan hormon auksin, giberalin, dan sitokinin. Namun semuanya itu tentu ada peran dan fungsinya masing-masing. Oke? Selanjutnya adalah asam traumalin atau hormon luka. Kalau kita mendengar kata traumalin, tentunya ini bukan hal yang aneh lagi bagi diri kita ini. Karena kalau mendengar trauma, pasti adanya satu luka atau suatu hal yang membuat sesuatu itu menjadi tersakiti, ya kan? Nah, benar sekali. Jadi yang tersakiti itu bukan hanya manusia saja ataupun hewan saja. Pada tumbuhan juga ada namanya tersakiti atau luka. Kenapa bisa demikian? Contohnya kita ada bawa pisau atau bawa parang, nanti kita melakukan atau menyayat-nyayat pada bagian batang tanaman ataupun pada daun-daun tanaman dan juga bagian-bagian lain dari tanaman tersebut. Dan hal demikian bisa menimbulkan trauma pada sebuah tumbuhan atau tanaman tersebut. Nah, jadi asam traumalin ini adalah nantinya dia akan bekerja ketika tumbuhan itu terluka. Tanaman ini mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuhnya, yang disebut juga dengan istilah regenerasi. Kemampuan ini dipengaruhi oleh hormon luka ataupun asam traumalin ini. Hormon ini akan berperan atau akan berfungsi untuk merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tumbuhan yang terluka, sehingga jaringan yang rusak akan digantikan dengan jaringan-jaringan yang baru. Maka dari itu, jika tidak ada fungsinya, janganlah kita selalu menyayat-nyayat ataupun membacok-bacok tanaman dengan parang ataupun benda-benda tajam yang lainnya. Hormon yang selanjutnya adalah kalin. Kalin adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan organ pada tumbuhan. Berdasarkan organ yang dibentuk, kalin ini dapat dibedakan menjadi rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Hormon kalin
dihasilkan pada jaringan meristem. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ-organ pada tumbuhan. Nah, yang pertama adalah namanya rizokalin, rizoma atau akar. Yang jadi dia akan mempengaruhi untuk pembentukan akar. Yang selanjutnya kaulokalin untuk mempengaruhi pembentukan batang pada tumbuhan tersebut. Kemudian filokalim atau folium dalam bahasa Latinnya, yaitu daun. Proses pembentukan daun pada tumbuhan. Selanjutnya antokalin untuk mempengaruhi pembentukan bunga dan juga buah pada tumbuhan tersebut. Nah, jadi itulah hormon-hormon yang bekerja atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dimulai dulu dari auksin, giberalin, sitokinin, hormon etilen atau gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan juga hormon kalin. Nah, cukup sampai sekian dulu materi kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada kawan-kawan yang lainnya, agar kawan-kawan yang lain tahu juga apa yang sudah kita ketahui. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini, agar menjadi channel yang lebih baik lagi dan terus berkembang menjadi channel-channel seperti channel yang telah populer lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.